Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sayono. Hari ini saya mau melanjutkan video tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ketika rekan-rekan guru mengimplementasikan pembelajaran terdiferensiasi di kelas. Jadi pada tanggal 29 Desember 2022 yang lalu, ada sekitar 43 teman-teman guru yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Papua Barat, Jakarta, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain, berkumpul secara daring dan kemudian mendiskusikan sebuah buku tentang pembelajaran terdiferensiasi. Buku ini berjudul The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners, yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Sebelum diskusi buku, teman-teman mengisi Google Form dan kemudian mendaftar beberapa pertanyaan terkait buku yang sudah mereka baca. Buku yang kami diskusikan ini mendiskusikan bab 1 dan bab 2. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan oleh teman-teman di kolom Google Form, namun belum sempat dibahas ketika diskusi buku berlangsung. Berikut pertanyaannya. Baik teman-teman, mungkin disclaimer aja sebelum saya mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman, bahwa informasi yang akan saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman merupakan hasil interpretasi saya terhadap buku yang sudah kami baca bersama-sama. Tadi buku yang dibaca adalah The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners, yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson, dan juga beberapa buku lain yang pernah saya baca terkait pembelajaran terdiferensiasi. Baik, pertanyaan pertama datang dari Bapak Ferry Hermanto dari Tegal, Jawa Tengah. Bapak Ferry Hermanto melayangkan 3 pertanyaan. Saya akan coba jawab satu persatu. Pertanyaan pertama adalah, apa skill mendasar yang diperlukan seorang guru sampai dikatakan siap untuk menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi? Gitu ya. Mungkin advice-nya kita coba aja dulu ya. Siap atau nggak siap nantinya mungkin akan ketahuan ketika nanti proses pembelajaran berlangsung. Kalau memang belum betul ya tidak apa-apa, dilakukan lagi sampai lama-lama guru akan terbiasa untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi mungkin hal yang perlu diingat, kita bisa mempelajari konten atau material atau topik yang mau kita ajarkan terlebih dahulu. Kemudian penting juga bagi kita sebagai seorang guru untuk mengenali tahapan-tahapan dari material yang mau kita ajarkan. Bila memang materialnya prerequisite atau ada tingkatannya ya. Lalu berikutnya, mengetahui berbagai macam strategi mengajar tergantung pada tahapan-tahapan pembelajaran tersebut itu juga penting. Lalu yang paling terakhir, dan ini saya taruh di paling terakhir karena paling penting, yaitu keterampilan membaca dari si guru sendiri atau keinginan dari si guru untuk mau membaca. Jadi ketika guru melakukan pembelajaran terdiferensiasi, guru dapat memonitor apakah yang dilakukan sudah benar atau masih perlu ditingkatkan lagi apabila guru tersebut membaca buku-buku atau mendengarkan podcast yang terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Berikut ilustrasinya. Nah, maksudnya tahapan-tahapan ini seperti ini. Jadi kita mau ngajarin baca pada siswa kita kelas 3 atau kelas 4 misalnya, atau kelas 2. Nah, kita perlu tahu tahapan membaca itu ada apa aja. Misalnya, tahapan membaca itu yang pertama ada mengenali bunyi huruf dan nama huruf. Lalu di tahapan berikutnya ada membaca suku kata. Selanjutnya ada membaca kata. Lalu ada membaca lancar, ada membaca pemahaman, dan juga ada reading for enjoyment atau membaca untuk kesenangan. Nah, kalau gurunya sudah tahu tahapan-tahapan membaca ini, kemudian gurunya juga sudah punya informasi kesiapan membaca siswanya itu ada di mana, maka langkah selanjutnya adalah guru dapat mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan atau kebutuhan siswanya. Misalnya kayak gini, setelah melakukan penilaian formatif kepada seluruh siswanya di kelas, guru tahu nih bahwa ternyata siswa kelas 3 yang ada di kelasnya itu levelnya baru pada tahapan membaca kata. Baru pada tahapan membaca kata. Seharusnya mungkin sudah membaca pemahaman kelas 3 dan kelas 4. Tapi ternyata setelah dilakukan pilihan formatif tahapannya masih di membaca kata. Nah, setelah guru mengetahui tahapan membaca dari siswanya mayoritas di kelas, maka guru dapat menyesuaikan cara mengajarnya dia. Kalau misalnya membaca kata, bisa menggunakan strategi membaca pemodelan misalnya. Atau kemudian guru-guru menggunakan kartu dibaca bersama-sama. Atau strategi lain, guru bisa menggunakan
strategi menggunakan dinding kata atau sight words wall. Nah, itu maksud saya bahwa yang pertama guru mesti mengetahui tahapan dari sebuah topik atau material yang mau diajarkan. Seperti ini tahapannya. Yang kedua adalah guru mengetahui persis kesiapan siswanya. Siswanya itu kemampuannya atau kesiapan membacanya sudah sampai mana. Baru yang ketiga, guru dapat menyesuaikan strategi ajar yang mau digunakan untuk mengajar siswanya. Jadi guru mesti tahu nih berbagai macam strategi mengajar membaca. Kalau strategi mengajar membaca bunyi huruf, mengenali bunyi huruf tentunya akan berbeda kan dengan strategi mengajarkan membaca kata. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah tahu tahapan-tahapannya, lalu yang kedua tahu kesiapan membaca siswanya, dan yang ketiga guru mengetahui berbagai macam strategi untuk mengajarkan membaca. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua dan ketiga, masih dari Bapak Ferry Hermanto dari Tegal, Jawa Tengah. Ini karena pertanyaan kedua dan ketiga ini saling berkaitan, saya akan coba langsung jawab ya. Jadi pertanyaan Bapak Ferry Hermanto yang kedua adalah, apakah ada prasyarat suatu materi dapat atau tidak dapat diajarkan melalui penyelenggaraan pembelajaran terdiferensiasi? Lalu pertanyaan berikutnya, bolehkah menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi tanpa didahului penilaian diagnosis awal? Baik teman-teman, sebenarnya ya pembelajaran terdiferensiasi itu adalah cara mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Jadi untuk melakukan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan, maka kita harus tahu dulu apa sih yang dibutuhkan oleh siswa kita. Karenanya di awal pembelajaran kita tentu harus mengetahui dengan baik siswa kita itu butuhnya apa. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan pre-assessment atau penilaian yang dilakukan di awal pembelajaran. Nah, ini bukan hanya dalam bentuk tes ya, bisa jadi dalam bentuk observasi sambil melakukan pengamatan dan checklist, bawa checklist gitu, bisa jadi kita melakukan pengamatan terhadap gaya belajarnya siswa. Kita bisa menggunakan checklist yang ada di video 1. Checklist ini didasarkan atas 8 kecerdasan majemuknya Howard Gardner. Kita amati misalnya, oh ternyata si A itu kayaknya lebih suka bergerak, kayaknya dia punya kecerdasan kinestetik. Sedangkan si B, si C, si D, dan si E, ini nampaknya dia suka sekali berbicara, lalu kita isi checklistnya. Nah, setelah kita mengumpulkan data tersebut, kita kemudian bisa mendesain produk dari hasil belajar yang disesuaikan dengan apa yang anak ini bisa, dengan gaya belajarnya anak ini. Misalnya, anak-anak di kelas lagi belajar tentang fotosintesis. Nah, anak-anak yang tadi suka bergerak, suka main drama, bisa jadi kita kasih tugas untuk membuat drama singkat tentang bagaimana proses fotosintesis terjadi. Lalu kalau kita tahu ada sekelompok anak yang suka sekali menggambar dan menulis misalnya, kita bisa minta sekelompok anak tersebut untuk membuat poster beserta penjelasan tentang fotosintesis. Jadi produknya bisa beda-beda disesuaikan dengan kecerdasannya siswa. Atau cara berikutnya, kalau misalnya kita mengamati siswa kita, kemudian kita menyadari bahwa, oh setengah kelas nih rasanya punya kecerdasan audio, setengahnya lagi kecerdasannya visual. Jadi ketika kita ngajar, kita bagi 2 kelas nih. Yang satu mendengarkan, kelompok satu mendengarkan rekaman tentang fotosintesis. Sementara yang kedua bisa kita kasih buku dengan gambar, dengan graphic organizers, dan lain-lain. Atau ketika kita mau ngajarin membaca. Nah, kita tahu nih bahwa membaca itu ada tahapannya. Ada mengenali bunyi huruf, suku kata, membaca dengan lancar sesuai kalimat dan juga tanda baca, lalu ada membaca pemahaman. Kita akan menyesuaikan cara ngajarnya dan alat yang mau kita gunakan untuk mengajar kalau kita sudah tahu kesiapan membaca siswa kita ada di mana. Nah, itu makanya mengetahui level atau kesiapan membaca siswa itu menjadi penting untuk dilakukan. Jadi sebelum saya mulai membaca misalnya, saya harus terlebih dahulu memastikan bahwa murid saya di kelas itu kesiapan membacanya ada di mana? Apakah ada di suku kata atau ada di pemahaman membaca? Kalau saya sudah mengetahui berapa banyak siswa yang ada di pemahaman membaca, berapa banyak siswa yang ada di level membaca kata,
Dan ada berapa banyak siswa yang ada di level membaca suku kata. Kalau saya sudah punya data itu, baru kemudian saya akan menyesuaikan cara mengajar saya. Misalnya, untuk anak-anak yang belajar membaca suku kata, saya akan menggunakan kartu gambar dan suku kata. Saya ajarin nih bunyinya. Kalau bunyi s sama u, jadi bunyinya su. Itu cara ngajar saya untuk kelompok C, misalnya yang masih di suku kata. Bagaimana dengan murid saya yang levelnya ada di membaca kata? Bisa jadi saya menggunakan kartu suku kata juga, tapi dua suku katanya digabung. Misalnya, saya punya dua suku kata, susu, susu. Jadi saya ngajarin kata. Jadi apa yang saya ajarkan itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan melalui penilaian formatif di awal pembelajaran. Jadi mungkin bisa disimpulkan sendiri, apakah saya bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak saya kalau saya tidak tahu kesiapan atau gaya belajarnya mereka? Tentu tidak ya, karena untuk bisa memberikan layanan yang tepat pada siswa kita, sesuai dengan apa yang siswa butuhkan, kita mesti mengetahui betul-betul kebutuhannya siswa kita. Itu adalah inti dari pembelajaran terdiferensiasi, kalau menurut Caroline Tomlinson. Nah, materinya itu sebenarnya bisa apa aja. Bisa apa aja ya. Bisa simbiosis mutualisme, bisa IPA, bisa matematika, macam-macam. Karena yang difokuskan di sini adalah siswanya atau pembelajarnya, bukan materinya. Materinya bisa didiferensiasi dengan berbagai macam cara. Apakah teksnya yang dibedakan? Apakah produk akhirnya yang dibedakan? Atau level of support kita yang dibedakan? Jadi yang jadi fokus adalah penerimanya atau pembelajarnya, kalau materinya bisa. Demikian, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ferry Hermanto ya. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Yunita Mai Atanumba. Ini salah satu rekan saya ketika saya masih bertugas di Sumba Timur. Ibu Yunita ini adalah seorang kepala sekolah dari SD Masehi Batakapidu di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi Ibu Yunita bertanya, apakah dalam kelas terdiferensiasi guru masih dapat menggunakan metode tutor sebaya? Bagaimana cara guru meminimalisir rasa kurang hati atau rasa kecewa yang mungkin saja dirasakan siswa ketika guru memberikan pemberian support yang berbeda? Baik, untuk pertanyaan ini mungkin saya akan mencoba menjawabnya dengan menggunakan pengalaman saya ketika masih menjadi guru dan mengajar menggunakan pembelajaran terdiferensiasi mulai dari tahun 2002 sampai terakhir 2018. Jadi sebenarnya metode tutor sebaya atau peer learning itu adalah metode yang sangat baik ya, karena biasanya anak-anak itu akan cenderung lebih rileks ketika dia belajar dengan teman-temannya. The thing is, salah satu permasalahannya adalah seperti ini. Misalnya nih, kita udah tahu ada siswa yang udah mahir sekali berhitung menggunakan perkalian 2 digit yang pakai bersusun itu. Nah, karena dia udah mahir, kita menganggap dia tidak perlu lagi kita ajar. Langsung disuruh ngajarin temennya yang belum bisa. Nah, ini yang menurut saya pribadi ya, ini opini pribadi, itu tidak adil menurut saya. Karena semua anak, baik anak yang pintar maupun anak yang perlu bimbingan, keduanya sama-sama berhak mendapatkan pengajaran dari kita. Jadi yang saya lakukan adalah sebelum saya meminta mereka membantu teman-temannya, saya akan terlebih dahulu mengajari mereka dengan cara dan material atau media ajar yang berbeda tentunya. Sesuai dengan kesiapan dia yang sudah bisa perkalian bersusun. Dengan cara yang berbeda, soal yang berbeda, dengan material yang berbeda. Kalau dia sudah mendapatkan pengajaran dari kita, karena itu haknya teman-teman ya, baru kemudian saya akan meminta mereka untuk mengajari teman lain yang belum bisa. Dengan demikian, insya Allah ya mereka tidak akan merasa kecewa atau kurang hati. Kenapa? Karena kan mereka sudah terlebih dahulu diajari. Mereka tetap mendapatkan supportnya guru. Seperti itu. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Ibu Yunita.